Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan. Amin, mari kita mulai kebaktian kita saat ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Karena begitu besar penyertaan Tuhan bagi kita ya. Mari, dengan apa akan kubalas?
balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Benar Tuhan, dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan Tuhan kepada kami. Hanya puji dan syukur yang dapat kami sembah. Oh, puji bagimu Tuhan, Bapa di surga Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Begitu besar kasih yang kami rasakan saat ini Bapa. Di mana di dalam tengah pandemi Tuhan, Kau hadir kembali dalam bagian ini Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami Tuhan pribadi lepas pribadi Yesus. Satukan kami Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih bersama jemaat-Mu Yesus. Sehingga Kau layakkan kami semua di tempat ini untuk dapat memuji, meninggikan nama Kau. Bapa, sebelumnya ampun segala dosa, kesalahan, pelanggaran dan kelemahan kami Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah kami masing-masing Bapa. Sertai mereka Bapa. Terima kasih. Bapa di surga, jika saat ini masih ada kuasa yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, maka kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami usir keluar. Terima kasih Tuhan. Kuasai kami di tempat-Mu yang mati Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menabur benih firman-Mu saat ini Tuhan. Kuasai di tempat-Mu yang maha tinggi. Urapi lidah dan bibirnya Bapa, sehingga apa yang terucap daripadanya adalah firman-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan kebaktian ini Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan dan rencana. Biarlah hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap puji serta syukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita sangat amat bersyukur. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik ya. Puji nama Tuhan Saudara. Dan pada pagi hari ini tema firman Tuhan adalah berbicara ada batasan untuk iblis. Ada batasan untuk iblis. Hari-hari ini saudara, salah satu protokol kesehatan mengajak kita supaya semua menjaga jarak atau jaga jarak. Tapi yang utama saudara dan saya jaga jarak terhadap iblis saudara. Karena kita tahu virus dosa, virus kejahatan, virus kebencian, virus kecewa, semua virus itu ada dan dibawa oleh iblis. Dan disebar luaskan di antara kita semua. Karena itu saudara dan saya harus berhati-hati. Jadi jangan cuma jaga jarak satu dengan yang lainnya, tapi jaga jarak dengan iblis. Amin. Ya, karena virus ini dibawa iblis kemana-mana, yang merusak semua tatanan yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa toh Tuhan mau lakukan saat ini? Batasan macam apa yang Tuhan lakukan untuk umat kesayangannya, untuk umat yang dikasihnya? Karena tujuan Tuhan buat batasan tersebut agar iblis tidak bertindak semaunya. Kita akan membuka dulu di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kitab Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan.
Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara masih ingat tokoh Rama dan Sinta ya saudara. Ketika ini Sinta dikasih lingkaran supaya tidak dicuri saudara, supaya tidak keluar. Maka pada saat itu ada sebuah lingkaran yang dibuat untuk Sinta agar tidak diambil oleh Rahwana. Kalau keluar dari lingkaran tersebut salahnya sendiri diambil oleh Rahwana. Demikian pula dengan saudara dan saya. Kalau saudara keluar dari kebenaran, diambil iblis, salahnya sendiri. Karena tidak mau tunduk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu pagi hari ini perhatikan baik-baik firman Tuhan. Dikatakan datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Ya, tetapi kita lihat iblis tidak mau kalah. Dia tidak mau ketinggalan. Datang juga iblis untuk menghadap Allah. Pertanyaannya, di gereja ada iblis enggak? Ada. Jangan main-main. Di gereja ada iblis enggak? Ada. Ya, iblis sekarang ganteng-ganteng, cantik-cantik saudara. Ya, ketika pendeta sedang berkhotbah, jemaat ngobrol sendiri, makan permen, tidur, keluar masuk cari makanan kecil saudara. Nanti keluar peraturan tidak boleh membawa air minum dan makan di gereja. Nanti peraturan akan tunduk keluar. Jadi tidak ada yang minum makan di gereja. Kecuali pendetanya batuk lah, itu baru diambil karena air minum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di sini menegaskan saudara, bahwa kita sebagai orang yang beriman, yang disebut anak-anak Allah, yang pertama Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak maunya sendiri saudara. Dipimpin Roh Kudus itu enak-enak enggak saudara. Kadang-kala kita harus tunduk taat kepada otoritas dan wewenang Tuhan saudara. Kalau suruh ngalor-ngalor, suruh ngidul-ngidul saudara. Belajar tunduk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, banyaklah komunikasi sehingga hati ini terus berbicara ketika seseorang melakukan banyak hal kita tahu saudara. Ya. Nah, kita melihat saudara, dipimpin roh berarti berjalan dalam kebenaran, tidak menuruti hawa nafsu kedagingan. Doa malam sudah jalan, ada 16 orang, puji Tuhan. Mereka yang rindu datang dan mereka senang sekali bertanya. Saya senang ya karena anak-anak Tuhan haus akan firman Tuhan. Yang kedua saudara, yang disebut anak-anak Allah selain dipimpin oleh roh Allah, dalam Matius 5 ayat yang ke-9 dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang disebut anak-anak Allah membawa damai. Kalau membawa perpecahan, menyudutkan, mendiskreditkan seseorang, menjatuhkan, itu bukan anak-anak Allah. Amin. Karena anak-anak Allah dia akan bawa damai. Damai, damai, dan damai. Kemarin ada yang tanya, Bu, dekorasinya sekali waktu diganti toh. Nek dilihat itu gambarnya kok iblis. Lah mbok liaten toh sebelah sana itu kan ada Roh Kudusnya. Sekarang kalau saudara masuk mau dipimpin iblis atau mau dipimpin Roh Kudus itu ya. Bagus usulnya, nanti besok diganti boleh. Ya, karena ini tema Natal berarti untuk 1 tahun ini saudara belajar hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Bagaimana keluarga kita, bangsa kita, dan suku lingkungan kita bisa tinggi derajatnya karena kita hidup benar. Kalau dosa menjadi noda bangsa. Dalam keluarga, dalam lingkungan, di bangsa dan negara kita hancur.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang disebut anak-anak Allah yang pertama dipimpin roh Allah. Yang kedua adalah yang disebut anak-anak Allah adalah orang yang membawa damai. Karena itu di dalam Roma pasal 14 ayat 19 dikatakan sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Segala sesuatu yang tidak membawa damai sejahtera dibuang di dalam keranjang sampah. Amin. Kalau itu menimbulkan perpecahan, kalau itu menimbulkan kemarahan, kalau itu menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman, buang. Karena itu kita pagi ini di firman Tuhan katakan mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Yang tidak bawa damai sejahtera dibuang. Saya berusaha, iya. Tiap hari, iya. Tiap hari, tiap saat, setiap waktu. Ya, anak-anak Tuhan di sini dikatakan dengan jelas anak-anak Allah datang untuk menghadap Tuhan. Tetapi sudah iblis juga sama menghadap Tuhan. Hanya yang membedakan tujuannya. Ya, tujuannya yang berbeda. Sudah anak-anak Allah datang kepada Tuhan. Dia ingin mengerti tentang kebenaran. Dia ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk sesamanya. Sedangkan iblis, dia ingin merampas firman Tuhan supaya manusia jadi pengikutnya. Iblis ingin agar manusia melakukan dosa dan berbuat jahat. Sehingga keselamatan yang Tuhan beri hilang begitu saja. Jadi sama-sama menghadap Tuhan tujuannya berbeda. Saudara datang beribadah tujuannya juga beda-beda. Ada yang pengen kenalan supaya dapat kerjaan. Ada yang pengen datang ke gereja untuk dapat jodoh. Ada yang datang untuk beribadah benar-benar cari firman Tuhan dan Tuhan memberkati. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, ya iblislah yang menjadi bapamu. Ya di mana kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia pembunuh manusia sejak semula. Tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, bohong, tidak jujur. Ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Benarkah iblis pendusta? Benar. Kita buka dalam Alkitab saudara. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 diceritakan tentang Adam dan Hawa saudara. Di dalam firman itu dikatakan semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua boleh dimakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan. Lalu iblis berkata dalam Kejadian 3 ayat yang pertama. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Kecuali satu pohon ini kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu sekali-kali tidak akan mati tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Firman Tuhan diputar balikkan. Kalau ada anak-anak Tuhan pagi hari ini yang mendengar khotbah, firman Tuhan yang suka memutar balikkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan hanya untuk perisai bagi dirinya sendiri bertobat. Ini adalah pekerjaan setan. Putar balik firman. Terus carinya putar balik, putar balik. Kita tidak boleh seperti itu. Ya. Firman tetap firman, tidak boleh dibijaksanakan dengan keinginanmu. Tidak bisa dibijaksanakan dengan kedaginganmu. Ya, seberapa kita melangkah melakukan firman Tuhan, Tuhan suka saudara. Karena itu kita melihat iblis memutar balikkan kebenaran. Iblis memutar balikkan firman Tuhan. Sementara Tuhan berkata semua pohon, buah dalam pohon itu boleh makan. Ya, semua pohon dalam taman itu buahnya boleh kamu makan. Tapi iblis katakan jangan kamu makan, semua enggak boleh dimakan kecuali satu yang boleh dimakan. Tadi balik saudara. Banyak enggak kalau kita mau melakukan perzinahan, di dalam hati ini ada satu suara, enggak apa-apa. Yang satu suaranya ngomong, jangan kamu sudah ngerti kebenaran. Ya, kalau iblis membujuk gini, enggak apa-apa. Namanya juga manusia, masih hidup di dunia. Itu pekerjaan setan memutar balikkan firman Tuhan. Saya senang saudara kemarin ada seorang anak Tuhan dari Jogja yang pelepasan. Saudara, saya katakan kamu pelepasan deh. Kamu enggak benar karena aku lihat kamu ada di satu pertapaan. Ternyata benar saudara. Dia cerita pada waktu saya kemarin pelepasan dia cerita. Saudara. Kamu sudah ingat-ingat apa yang kamu lakukan? Iya. Kemana? Ke Gunung Lawu. Ngapain? Suruh ketemu sama nenek-nenek. Dia tahu semua. Setan bisa tahu? Tahu sudah. Ini saya punya batu merah delima. Saya juga diisi
di bagian bibir dan mata. Saya senang saudara dia jujur, dia sebagai belum lama jadi Kristen karena baru bulan Januari kemarin dia dibaptis ya. Saya katakan, kamu udah dikasih nama baptis belum? Belum, kasih aja kamu namanya Petrus, kamu keras kaku. Saya katakan, iya Bu, ya. Tapi saya bersyukur dia seorang bapak yang cukup dia komunikasinya selama saya melayani jujur, saudara. Dia mau bercerita apa adanya, saudara. Dia cerita bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pelepasannya itu berjalan dengan mulus dan baik. Saya bersyukur sekali, saudara. Firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita kebenaran diputarbalikkan oleh setan. Saudara jangan diputar balik. Kalau saudara mau belajar firman Tuhan tidak akan diputarbalikkan oleh setan. Betul? Karena saudara tidak menguasai Alkitab, firman Tuhan makanya diputar balik. Saya kemarin senang ada satu anak Tuhan, dia tidak malu, dia berkata, Ibu terima kasih yang kemarin saya datang minggu kemarin saya diberkati. Emangnya kenapa? Ketika saya sakit, saya takut mati. Tapi kemarin diterangkan tentang bagaimana penyakit itu bukan karena semuanya karena dosa. Betul? Dan dia katakan aku diberkati lewat firman kemarin. Puji Tuhan. Ya, dia bercerita, dia bersaksi. Tidak malu karena itu memang kebenaran firman Allah menyelamatkan hidup saudara dan hidupku. Amin. Tadi sudah diusulkan, oh rasa salaman, wis umum no kono rasa salaman mantok, ya keno. Ya, atau hei, ya rapopo, monggo, ya, monggo kerso, ya, itu katanya suruh seperti itu silahkan, ya. Dalam firman ini dikatakan dengan jelas, saudara, bahwa iblis ini terus akan memutarbalikkan. Iblis itu kurang ajar, saudara. Dia berusaha menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Sedangkan Allah ingin manusia dapat menerima keselamatan bukan murka Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 dikatakan, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Amin. Ini adalah kalau anak-anak Allah dia tidak pengen marah tapi ingin menyelamatkan. Itu adalah firman Tuhan. Amin saudara. Kemarin doa malam kita belajar yaitu bagaimana yang menyebabkan kegagalan yang paling utama menyebabkan kegagalan manusia itu apa. Kemarin topiknya itu ya saudara. Jadi saya senang anak-anak Tuhan mau belajar firman Tuhan. Kalau kita melihat iblis sama-sama menghadap Tuhan tapi tujuannya beda karena dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan pencuri datang hanya mencuri imanmu, mencuri kasihmu, mencuri kesetiaanmu dan mencuri doamu. Dia membunuh dan membinasakan. Tetapi gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Maka kalau saudara melarat terus menerus saudara berdoa dalam nama Yesus Kristus aku rebut semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Saudara saya masih ingat ada seorang anak Tuhan dia hamil saudara waktu itu ini kesaksian benar-benar terjadi saudara. 5 bulan dan ASI sudah jalan saudara. Pada waktu itu dia katakan tolong dong didoain dan ketika saya berdoa Roh Tuhan memberikan penglihatan vision saudara. Di situ ada sebuah palungan Tuhan Yesus ya. Tetapi bayinya itu tidak ada, saudara. Saya ngomong coba periksakan ke rumah sakit. Karena saya selama mendoakan orang yang hamil, ya isinya bayi. Tapi Tuhan ngomong ini tidak ada, Tuhan ngomong kosong. Ya Bu, periksalah ke rumah sakit saudara. Ternyata akhirnya memang tidak ada, dikiret saudara. Dan pada waktu itu saudara dia ikut satu ibadah di pos kami, pos PI waktu pelayanan. Loh kamu udah ikut, udah sehat, sudah. Dan ketika dia duduk Roh Allah berbicara lagi melalui saya. Rebut dia. Saya katakan di dalam nama Yesus Kristus. Anak ini aku rebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang terjadi ditanya oleh keluarganya. Ibu kenapa harus berdoa untuk anak ini? Enggak tahu. Oh baru aja tadi baru di WA oleh mertuanya. Pengalaman bayi hilang itu 2 kali dialami ibunya. Mertua. Dan lalu dia cerita juga dialami oleh ibunya anak ini juga 2 kali hilang. Oh gitu, berarti ini kutuk keturunan. Dan pada waktu itu saya diperlihatkan dia mimpin pujian saudara. Roh Tuhan berkata apa? Saya melihat dia hamil gede banget. Saya katakan kamu jangan takut punya anak lagi karena akan normal dan sempurna. Dan puji Tuhan sempurna.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang yang beriman, saudara, iblis sudah suka, iblis sudah senang kalau saudara dan saya diselamatkan. Dia ambil itu keselamatan dengan beribu macam cara. Karena itu saudara dan saya berdoa, minta kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Karena itu dalam firman Tuhan ini dikatakan gembala yang baik, dia memberi hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Jelas beda, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang supaya kita hidup dan memiliki kelimpahan. Iblis mencuri kebenaran yang ada pada kita, tetapi Yesus memberi kehidupan dan kelimpahan. Kita baca. Sekarang Ayub 2 pasal 2. Tuhan bertanya, dari mana engkau gaya saudara? Iblis berkata, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudara aja belum keliling dunia. Kemarin ada satu anak Tuhan pasien konseling saya, ibu ayo ikut ke Israel, saya udah nazar mau bawa ibu. Ya kamu doa aja deh, saya enggak kepengen kok dari dulu. Malah ayah saya yang tak suruh berangkat. Ya, kamu berdoa aja lah. Paspor masih ada, enggak usah khawatir saya katakan, tapi belum tentu. Karena kalau ke Israel itu lama, 10-15 hari. Emangnya, yuk dikasih ke, udah lo doa aja lah. Nanti biar Tuhan yang jadi. Ya. Karena itu saudara dalam firman Tuhan di sini dikatakan dari mana iblis? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Iblis duduk manis? No. Dia tidak pernah duduk manis. Dia jalan-jalan cari mangsa. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan sadarlah. Sadar, jangan pingsan ya. Berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang, bukan kambing yang dicari siapa? Orang. Orangnya diganti saudara, nama saya. Siapa yang dicari iblis? Saya. Hati-hati, be careful. Ya, dia mencari orang, bukan kambing saudara, yang dapat ditelannya. Bagaimana cara menghadapi iblis seperti itu? Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah dengan iman yang teguh. Jangan goyah. Kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis tahu pasti saudara kelemahan kita anak-anak Tuhan. Kalau kelemahannya uang, dipasrai duit. Kalau kelemahannya perempuan, dipasrai perempuan. Kalau kelemahannya cowok, dikasih cowok. Hati-hati, iblis tahu persis kelemahanmu. Maka saudara harus berdoa, no way, tidak aja iblis, aku sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Coba kalau kita tahu, kalau ini punya mata suka kanan kiri, cepai. Ada pil, ada will, pria idaman lain dan wanita idaman lain. Dia akan taruh itu. Di mana? Di mana aja, di kantor, di lingkungan, di gereja. Tapi anak-anak Tuhan yang punya kacamata kuda, dia tidak berkata, itu bukan milikku. Tetapi dia berkata, Yesus sudah menyelamatkan aku. Aku perlu taat. Amin, saudara. Punya mata, jangan mata keranjang. Tapi ada anak Tuhan yang ngomong, keranjang sekarang rapet-rapet. Oh iya, keranjangnya rapet, tapi motornya tetap jelalatan, saudara. Ya, jadi hati-hati, setan tahu kelemahanmu, berhati-hati saudara. Tunduk kepada Allah. Saudara tanpa tunduk kepada Allah, saudara ngelawan iblis diguyu, kowe bolokku ngusir aku. Ya toh? Karena itu tunduk dulu kepada Allah, tunduk kepada firman-Nya, lakukan dalam hidupmu maka iblis akan lari daripadamu. Amin. Kemarin ada satu anak Tuhan dikatakan, gimana ya Bu caranya buang? Ingat aja kepahitan, suamiku melakukan perselingkuhan yang sudah enggak setahun, 2 tahun, 7 tahun. Saya katakan kamu berdoa. Setiap nempel di kepalamu katakan darah Yesus. Ajar aku melupakan dan mengampuni. Kalau enggak repot saudara. Ya. Nah dalam firman Tuhan iblis itu juga tahu. Karena waktunya itu sudah singkat. Maka iblis dia gerak cepat. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan. Makanya kalau kita melihat saudara iblis itu tahu. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan bahwa waktunya sangat singkat. Maka iblis harus bergerak cepat. Tek, 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 tek. Coba saudara lihat, sakit mati, sakit mati, sakit mati. Hari-hari ini saya bersyukur saudara, karena masih banyak anak-anak Tuhan. Kemarin saya sempat doain satu anak Tuhan karena rumah sakit ini agak ribet saudara. Jadi saya ngomong tolong video call supaya dia lihat wajah saya. Saya berdoa by phone.
Karena ini rotok ribet rumah sakit ini, jadi saya enggak ke sana. Saya telepon, saya doakan, dan saya bersyukur saudara. Dia boleh, terima kasih ibu masih peduli dan perhatian. Jelas dong ya. Kalau rumah sakitnya enggak ribet, saya masuk saudara ke ruang ICU, saya masuk, saya berdoa. Dan ada seorang bapak yang kena tumor otak saudara. Tapi Tuhan sayang sekali saudara. Dia pada waktu saya berdoa dia dibelai kepalanya saudara. Dan ketika ketemu dengan salah satu rekannya saudara, dia cerita. Dia bekerja ditempatkan di sana. Orang ini sangat bertanggung jawab. Dan yang terakhir dia katakan, aku mau pulang ke Solo. Dan aku mau kumpul sama keluarga. Dan untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ternyata dia pernah khotbah, pernah melayani Tuhan saudara. Hatinya terpanggil, tergerak untuk pulang. Dan tiba-tiba dia drop tumornya sampai ke otak, bengkak. Saya bersyukur saudara, ketika saya mendoakan saya katakan minta kemurahan Tuhan saja. Karena Tuhan katakan itu yang terbaik ketika dia bersama Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Anaknya 3, 1 cewek yang kecil. Yang belum bisa nerima, nangis terus kemarin waktu saya di rumah sakit. Saya katakan kamu harus kuat. Kamu lihat kondisi ayahmu, kasihan. Ya, 1 anaknya yang pertama dia bertanya kepada saya, Ibu, salahkah kalau saya berdoa Tuhan Yesus sembuhkan ayah saya? Tidak. Satu hal kamu harus tahu, kesembuhan itu ada 2. Kesembuhan dikembalikan ke tengah-tengah keluarga atau kesembuhan bablas langsung kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh iya, ya saya ngerti. Di rumah sakit tanya jawab saudara. Dia membutuhkan kekuatan ekstra. Makanya saya katakan oke, saya berangkat. Karena saya tahu saya punya tanggung jawab moral. Dan saya cuma ngomong, lindungi aku Tuhan dengan kuasa-Mu. Amin. Ya. Dan Tuhan itu sangat amat baik. Karena itu tunduk dulu kepada Allah. Tunduk kepada Roh Kudus. Tunduk kepada aturan mainnya. Tunduk kepada kebenaran. Baru jalan. Jangan kalau sudah jalan baru ngomong. Banyak anak-anak Tuhan cari jodoh udah dapat. Ya toh, baru cari Tuhan. Sebelum dapat cari Tuhan dulu. Dan salah satu dari adiknya bapak ini yang sakit tumor sudah. Dia baru cerita ketika ketemu saya, dia berkata apa? Ibu, saya yang dulu didoakan ibu. Emangnya kenapa doanya? Pasien konseling saya banyak, gimana suruh nginget-nginget ya saudara. Salah satunya, Bu, aku tuh udah seumur segini kok belum dapet jodoh. Jodohmu nanti kecil, hitam, imut. Itu anaknya dibawa istrinya dibawa, ini loh jodohnya yang ibu ngomong. Kecil, imut, hitam, nih orangnya. Ketawa saudara. Saya ngelihat memang kecil, mungil, hitam saudara, jadi senyum. Dan waktu itu saya berkata, waduh Tuhan baik ya, kasih kamu jodoh luar biasa. Anak Tuhan juga. Nanti kapan-kapan kamu bersaksi, baru ceritakan sekarang berapa tahun saya melayani sudah lupa. Tapi ternyata dia masih ingat kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dia bersaksi, memang hari-hari ini tidak akan beri kesempatan untuk saudara bersaksi. Karena saya tahu banyak di antara saudara yang mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan selama COVID. Tapi nanti kalau kita sudah mulai ibadahnya, it's okay. Saudara boleh saya beri kesempatan kesaksian. Amin. Karena itu saudara dalam kebenaran firman Tuhan, iblis tahu waktunya singkat. Maka iblis bergerak cepat. Makanya jangan heran yang jahat bertambah jahat. Yang cemar bertambah cemar. Yang benar tambah benar. Yang kudus semakin kudus. Ada tertulis dalam Wahyu 22 ayat 11. Saudara jangan kaget kalau saya firman tidak pernah ngomong asal dari mulut saya. Tapi semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya ada satu anak Tuhan yang ngomong, aduh ibu firmannya itu ayatnya banyak banget. Lah apa kur satu tok ya enggak apa-apa, besok saya naik khotbah 1 ayat aja. Ya jangan, lah kenapa kamu ngomong jangan? Lah itu buat kope anak-anak saya naik tanya tak buka kope aneh ngode Bu Heni. Oh gue jawab anakmu toh, aku bilang gitu. Ketawa saya. Jadi kopeannya dibuka untuk jawab anaknya PR sekolahan saudara. Rupa-rupanya ibu ini rajin juga nyatet. Lalu ditunjukkan saya saudara kalau nyatet itu sak buku kebak. Loh ayatnya oke ya berarti ya. Dan yang aku nganggo ayat ditekoni. Iki pendeta ngomong dewe saka ngendi dasare. Ya itu harus ada ayatnya saya katakan. Karena itu saudara jangan kaget kalau pendetamu ayatnya juga ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita baca Ayub 2 ayat yang ketiga dan 4. Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi hal-hal yang jahat. Ayub tekun dalam kesalehannya, tetapi iblis membujuk merayu Allah untuk melawan Ayub dan mencelakakannya tanpa alasan. Ya, Ayub pasal 2 ayat 3 dan 4. Dan kita melihat
Orang akan memberikan apapun yang dipunyainya ganti nyawanya. Kadangkala dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan ditempuh untuk mendapatkan kesembuhan. Berapapun dia siap, iman pun kadangkala diserahkan atau digadaikan. Kita melihat Ayub baik, tapi harus diproses. Ayub saleh, tapi harus ada ujian. Ingat satu hal, jangan saudara bersaksi ikut Tuhan beres, jangan. Ikut Tuhan tetap ada proses hidup, ikut Tuhan tetap ada ujian, ikut Tuhan tetap ada tantangan, ada masalah. Kalau ikut Tuhan saudara angler tidur aneh malah. Itu yang akan menguatkan iman kita saudara. Dalam firman ini kita melihat saudara, pada suatu hari ada salah satu jemaat saya. Ketika di stasiun Jebres itu ada orang yang sedang promosi, ayo yang sakit silakan datang, yang sakit silakan datang. Termasuk jemaat saya ini datang saudara, karena kakinya sakit. Lalu saudara singkat cerita nggak tahu diapain, diurut atau diapain nggak ngerti saudara. Tetapi sampai di rumah saudara, kakinya bengkak kayak kaki gajah saudara. Dan tidak dapat jalan sama sekali. Pada saat itu dia datang kepada saya untuk didoakan, saya katakan makanya jadi anak-anak Tuhan itu jangan mudah dibujuk, dirayu oleh iblis. Anak-anak Tuhan itu kemeron, apalagi kalau promosinya diskon gede-gedean. Wah apa melayu ngiplik. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saudara. Jemaat di sini heboh saudara. Nutrilon 3, 100 dapat 3. Nutrilon larang masuk 100 untuk telu. Ternyata Nutrilon untuk usia 3 tahun. Ibu-ibu semua, ayo bu. Yang ngene kono, ngene mall. Semua ikut sudah. Saya tuh ketawa, wong kok seneng banget nih promosi diskon. Baen Nutrilon 3 usiane anak, bukan Nutrilon saya telu 100.000 saudara. Saking gratis seneng, saudara, saking mau diskon seneng, saudara. Ibu-ibu paling seneng diskon. Ya Pak, ya jujur. Loh iya. Nek bapak orang gagas. Bapak orang gagas, karena sing ngatur duit ki mbok wedok biasane. Wah nek mau diskon cepet diborong kabeh. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di sini tuh ngalami proses, saudara. Jadi saya kadang senyum. Seneng ya, wis tekan kene. Loh tulisannya bocoran sik. Bukan Nutrilonnya telu kuwi regane 100. Nutrilon untuk anak usia 3 tahun. Batita saya ngomong gitu. Makanya ojo seneng kemeron diskon. Diskon pating runtul. Sak batalion lho saudara, sak mobil mangkat kabeh ndelok. Ya wis kono ndelok. Karena anak saya ndak minum Nutrilon wis gede. Ya toh. Yang punya bayi-bayi ribut susunya murah. Berangkat sudah. Dan akhirnya ternyata kecelek. Kita melihat iblis itu tahu saudara, kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Karena itu kita harus tahu juga, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan ketika kita dipukul dengan sakit, penyakit, dengan anak, dengan masalah ekonomi, dengan segala sesuatu. Tetapi kita bersyukur. Pertanyaannya, dominan mana saudara, menyalahkan Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan? Itu yang harus saudara jawab di hati saudara. Kalau saudara banyak ngomel, saudara katakan pagi ini, Tuhan ampuni aku. Aku banyak menggerutu. Enggak pernah bersyukur. Setiap proses aku selalu protes sama Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 kita baca ayat yang ke-5, iblis tahu kelemahan-kelemahan kita masing-masing. Ayat yang ke-5 tadi dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Sakit itu paling berat saudara ketika dia harus menghadapi yang dikatakan maut saudara. Tidak jarang anak-anak Tuhan juga menyangkal Tuhan dan menghindar. Tetapi kita sebagai orang beriman, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau bersyukur. Amin saudara. Ayat yang ke-6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ia di sini adalah Ayub, ini ada dalam kuasamu iblis, tapi sayangkan nyawanya. Hidup mati saudara dan saya ini ada di tangan Tuhan. Nyawa itu milik Tuhan mutlak. Tuhan berkuasa penuh atas nyawamu. Iblis diberi kuasa tetapi Tuhan membatasinya. Iblis dapat melakukan apapun tetapi Tuhan membatasinya. Mengapa Tuhan begitu peduli kepada manusia? Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, karena engkau berharga di mataku, mulia dan aku mengasihi engkau. Saudara dan saya berharga. Tidak usah salaman saudara oleh kanan kiri. Engkau berharga di mata Tuhan. Coba saudara katakan,
engkau berharga di mata Tuhan. Nggak usah salaman. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Seberapa banyak engkau menghargai jiwamu? Jangan aneh-aneh, saudara. Engkau berharga di mata Tuhan. Mulia, maka aku mengasihimu. Allah rindu umat ciptaannya memperoleh keselamatan. Karena Allah tidak pernah menimpakan untuk ditimpa murka Allah, tetapi beroleh keselamatan. Karena itu kita perlu takut kepada mereka yang dapat membunuh, bukan tidak perlu takut kepada mereka yang dapat hanya membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi firman Tuhan katakan takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Nanti baca. Jadi Tuhan berkuasa tubuh jiwa roh kita hancur, masuk neraka. Iblis kejahatan itu hanya bisa membunuh tubuh, tapi dia tidak bisa membunuh jiwa kita. Jiwa kita miliknya siapa? Tuhan. Di dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, dan kita melihat. Karena itu saudara diingatkan tidak perlu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh saudara di dalam neraka. Karena itu keselamatan jangan kompromi. Sekali Yesus selamanya tetap Yesus. Amin saudara ya. Pagi hari ini kita belajar orang benar tetap ada proses dan ujian dari Tuhan. Yang kedua, iblis tahu persis kelemahan kita. Dia datang untuk menggagalkan rencana Allah melalui tipu dayanya. Jangan sampai tertipu. Yang ketiga, iblis berkuasa melakukan apa saja. Tetapi Tuhan menjadi pembatas utama untuk nyawa saudara dan saya. Mengapa demikian? Karena yang keempat, karena kita berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Dia tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk diselamatkan. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan juga membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberi hidup dan kelimpahan. Yang kelima, jika kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, melekat seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, maka saudara dan saya aman. Tuhan menjaga, melindungi, dan menyelamatkan nyawa kita. Dan kita mau berdoa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga, kata semoga ini belum pasti. Semoga Allah damai sejahtera kita menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Kita berdoa semoga ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Maka saudara harus beriman. Aku percaya Tuhan. Tuhan kuduskan. Allah yang damai sejahtera bagi kita menguduskan kita. Seluruhnya, bukan hanya tubuh kita aja dibaptis, tetapi roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Mau saudara dipelihara Tuhan? Jangan sing. Ya, saudara belajar tunduk, taat kepada firman Tuhan. Dari hal yang kecil, Tuhan menilai dirimu. Kalau engkau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Maukah saudara setia dalam perkara yang kecil? Saya bersyukur ini kursi bisa tertata, ada anak-anak Tuhan yang punya hati. Ya, punya hati. Saya bersyukur ada anak-anak Tuhan yang punya hati mau lakukan termogan. Maaf ya, lawang sing di termogan gede-gede, sing termogan cilik. Maaf ya, yang belum nanti absen. Ya, supaya nanti buat laporan ke Bu Lurah bahwa kita ini taat kepada protokol kesehatan. Kemarin dari Kementerian Departemen Agama memberikan surat, dan surat itu sudah kita lakukan semuanya, kita jalankan dengan baik. Cuci tangan, wastafel ada, ojo kemproh jadi anak-anak Tuhan. Amin. Resian titik. Dengan COVID ini kita dilatih untuk kita tidak jorok. Ada baiknya. Mau salaman, mau mantuk, mau bini, mau apa terserah, monggo. Ya, rasa salaman, ya silahkan, tidak usah salaman. Sama Bu ini tidak salaman, tidak apa-apa. Ada yang konseling tanya, Ibu boleh tidak salaman? Monggo kerso penjenengan. Mau salaman is okay. Karena saya tahu hidupku bukan milikku lagi, tapi miliknya tuh Tuhan. Tapi karena peraturan harus dijalankan. Mau ada yang suka gini, nih, gadok ke tangannya gini kok. Tak, tak apa-apa.
Jangan punya negative thinking. Belajar positif dan kita harus berjaga-jaga. Amin. Jangan jorok jadi anak Tuhan. Kalau enggak ada COVID, saudara kayaknya kemproh. Baru upil dilelet ke. Nanti baru upil lelet ke ngon kursi. Aduh, kemproyan anak Tuhan. Makan permen diusek-usek dokok di situ. Coba belajar kebersihan. Itu penting, saudara. Jangan jadi anak Tuhan kemproh. Amin. Coba noleh. Jorok ya. Jorok ya. Paling nyenengke kalau sudah latihan di sini kebak aqua rene sing resiki. Panganan cikiting srumpel wadahe. Ayo sapa? Paling nyenengke saudara. Waduh. Ketoke kene kudu dikei sampah ki ngene. Aduh minta ampun. Canom-nom. Karena yang disumpel kene kono soalnya. Iya toh. Wong jenenge canom-nom. Wah aku botolnya yang bawa eneng 5. Waduh aku doyan mangan karena masa pertumbuhan saudara. Belajar ojo kemproh nemen-nemen. Resi ono ki omahe Tuhan Yesus untuk kita ibadah nyaman. Amin. Iya jangan jorok-jorok. Ini fakta saudara. Ya cobalah kita belajar jadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dengan kesehatan. Penting. Kalau udah sakit saudara jangan nyesal. Belajar saudara. Tiap hari, tiap saat saya selalu berdoa, Tuhan lindungi anak-anakku, jemaatku, dan semua yang ada. Biarlah kasih karuniamu kau nyatakan bagi jemaat-jemaat di sini. Amin. Saudara pernah berdoa untuk semuanya? Atau untuk dirimu sendiri saja? Untuk semuanya? Coba lambaikan tangan siapa yang berdoa untuk semuanya. Termasuk pimpinan negara kita, bangsa kita Indonesia. Ya, dari Bapak Presiden sampai RT kita perlu dukung doa. Di bagian barisan depan, brigade depan itu yang paling berat sudah. Dokter juga perlu didoakan. Amin. Perlu didoakan. Ya, perlu. Mereka berjuang untuk kesehatan banyak pasiennya. Berapa banyak pasien-pasien ya. Kemarin ada satu dokter juga yang meninggal. Itu ya heboh saudara. Kanan kirinya enggak boleh keluar. Kita harus berdoa supaya mereka diberi kekuatan ekstra oleh Tuhan. Amin saudara. Kita sangat bersyukur kita boleh memasuki hari kedua dalam peribadahan tetap tertib dan kerjakan apa yang menjadi protokol kesehatan. Jangan sampai kita bangkang. Kalau resiko sakit nanti tidak kita repot sendiri. Amin saudara. Biarin. Ada baiknya dikasih jarak. Baik. Supaya enggak ngobrol. Karena ketika kau pendetone khotbah tekon. Ayate mau ning ndi to. Kan mbok yo mengko ngono. Tapi ora usek dhewe saudara. Dengan jaga jarak ini ora iso ngomong. Ada baiknya? Ada dong. Ada baiknya? Ada ya kan. Biasanya ngobrol. Pernah di suatu ibadah sudah ada yang ngobrol, berliannya sakeret piro. Karena di mat-matke pendeta niki wong ngoceh terus ora mandek-mandek. Akhirnya pada saat itu pendetanya berhenti, cep. Bengok, banter banget. Berliannya sakeret piro. Karena pendetanya diem. Jadi ini banter banget orang itu tanya. Wong ning ngene gereja tekon berliannya sakeret piro. Malah keret imanmu kok. Ya loh. Jadi kita tidak boleh membicarakan hal-hal yang baik, yang positif. Hal-hal yang buruk maksud saya, hal-hal yang baik dan positif itu yang harus kita bicarakan. Amin saudara. Maka itu saya masih ingat Pak Paulus seringkali tanamkan, kalau mau ibadah persiapkan hatimu dari rumah. Jangan sampai nanti sudah ibadah sudah segone urung tak pateni kompore. Gini jangan. Bereskan dulu, berdoa, berangkat jadi berkat firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Senang enggak kita punya Tuhan yang tanggung jawab? Senang. Iblis boleh mencobai. Ada batasannya. Ini loh, kamu boleh lakukan apapun. Ada batasannya. Jadi tidak perlu usah takut. Tidak usah takut mati, tidak usah takut bangkrut. Ayub dihabiskan semuanya tapi nyawanya hidup. Bisa masih berjuang lagi, dipulihkan. Betul? Dipulihkan 2 kali lipat, betul? Coba buka dulu deh. Kayaknya kok saudara betul-betul mantuk meragukan. Saudara. Dalam Ayub saudara kita buka ya. Di situ ada tertulis dengan jelas bagaimana kita orang pilihannya Tuhan itu akan dipulihkan 2 kali lipat saudara. Kalau semua itu harus habis, biarkan itu habis. Tapi satu hal, selama nyawamu masih ada, engkau bisa berjuang akan dipulihkan. Amin. Iya, kita baca di dalam Ayub yang terakhir, di pasal terakhir. Di sana dituliskan dengan jelas. Sehingga saudara dan saya tidak akan khawatir. Ayat yang ke-10. Lalu pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub
Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tidak nyalahkan siapapun maksudnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Orang benar, proses ujian Tuhan pulihkan berapa kali? 2 kali lipat. Coba saudara katakan kepada kanan kiri, tidak usah salaman. Saudara ngomong gini, orang benar di dalam Tuhan dipulihkan 2 kali lipat. Orang benar dipulihkan 2 kali lipat. Belum. Orang benar dipulihkan 2 kali lipat. Enak tenan. Ayo ngomong. Kiwa karo tengen. Orang benar dipulihkan 2 kali lipat. Enak tenan. Ketok sing isin ora wani ngomong lho. Karena cek ngau masker dadi umi. Ayo ngomong nganggo masker iso ngomong tetepan. 2, 3. Orang benar dipulihkan 2 kali lipat. Enak tenan. Saya belum dengar Pak Slamet di belakang tuh. Orang ngau masker meneh. Ayo ngomong, sekarang yang putri saja sama yang putra. Coba yang putri suaranya kalah ora karo putra. Yuk, 2, 3 putri. Bapak sekarang, 2, 3. Iki kene jawab, aku duduk bapak. Kau muda sama bapak. Sekali lagi, kau muda sama bapak. Dia ngomong, aku urung bapak. Dia ngomong. Sekarang ngomong yang cowok, yang merasa cowok ngomong 2, 3. Oh. Belum kompak. 2, 3. Oh. Enak tenan. Itu mantep. Karena itu ngerasa ke, waduh tenan Bu, dipulihkan luar biasa. Sekarang kompak bareng. 2, 3. Orang benar dipulihkan 2 kali lipat. Enak tenan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kok ya kangen karo pendetone sing galak loh. Prai iki kan seneng. Nek kon ibadah do bolos, nek dikon bolos saiki mbanyaki njaluk ibadah. Ih anak-anak Tuhan ini memang nganyel geser. Betul? Nek ibadah, kenapa ndak datang? Anakku rewel, putuku rewel gitu. Lah piye nek buka tokoku ke minggu cik buka lah orang ngerti hari Sabat, ya. Bingung Saudara. Nek disuruh ibadah, uangele tenan, ya toh. Tapi kongkon prai ning omah ngeributi ibadah, itu anak Tuhan. Haleluya. Di sini ndak ada nek satu. Ya, makanya nek ibadah ki ojo kokean alasan. Engko nek waktune wis, ayo balik entek. Kontrake entek, balik. Bingung Saudara. Orang benar dipulihkan 2 kali lipat. Enak tenan. Enak ya, Cah? Enak. Haleluya. Terus ngalami. Iki nek tekon detail. Ada 2, masuk mana, Bu? Sing nomor 1. Lah iki loro. Sijine cek isongko. Ya loro. Ya nek kowe sanggup loro-lorone silahkan. Rang-rung ya 1 tok. Puji Tuhan. Orang benar dipulihkan 2 kali lipat. Enak tenan. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Kita akan sama-sama mengucap syukur. Enggak ada pengumuman dulu sementara. Kita akan semua bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa dan kita akan mengucap syukur ya untuk kasih karunia Tuhan. Tetap kita bertanggung jawab. Kemarin juga 10:30 kurang 10 selesai, hari ini juga 10:30 kurang 10 selesai. Kita harus disiplin waktu on time untuk peribadahan, tidak bertele-tele. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan tunduk kepala berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa karena Engkau mengasihi kami. Karena kami sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga kami boleh melihat pengorbananmu dan penyelamatanmu yang sungguh luar biasa. Dan Engkau berjanji memberikan kehidupan dan juga kelimpahan. Biarlah kami klaim janji Tuhan. Pagi hari ini kami percaya jika kami hidup benar maka kami akan dipulihkan seperti Ayub. Karena itu Bapak
Bapak kami percaya dalam ujian, dalam pencobaan macam apapun, Engkau tetap menaruh pembatasan untuk iblis. Karena itu kami tidak pernah takut, karena kami punya Allah yang sangat mengasihi dan kami semua adalah umat kesayangan-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih hamba berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dari Bapak Presiden, staf dan wakil dan semuanya. Baik sampai ke RT RW, Tuhan Engkau pakai, Engkau urapi, Engkau beri roh kebijaksanaan, bahkan memberi kesehatan untuk bisa mengatur rakyat kami Indonesia. Bapak, kami juga bersyukur, biarlah hidup kami juga menjadi berkat di sekitar kami, di sekeliling kami. Kami mau tunduk taat apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan melalui pemerintahan kami Indonesia. Bapak, terima kasih untuk semuanya ini, dan kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Pada saat ini kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang terbaring di rumah sakit manapun. Maka di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang susah, Engkau kuatkan, Engkau hiburkan, Engkau buka jalan dan berikan solusi. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang melamar pekerjaan, mencari sekolahan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan turun atas kami sekalian. Mampukan kami menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami boleh terangkat untuk menjadi lebih baik masa depan kehidupannya. Dan kami membawanya kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah sumber kehidupan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, kami percaya kasih karunia-Mu tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Dan bila sebentar juga kami tinggalkan tempat ini, berpisah satu dengan yang lainnya, kembali pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan terus mengalir dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, memberikan hikmat marifat untuk mengingat firman Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan saat teduh.